Selamat datang di perkuliahan landasan matematika. Hari ini kita akan belajar materi sifat-sifat counting pada himpunan berhingga. Misalkan kita mempunyai suatu himpunan A yang elemennya terdiri dari 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita juga mempunyai suatu himpunan B. Elemennya terdiri dari 4, 5, dan 6. Masing-masing himpunan ini kardinalitasnya terdiri dari 3. Ingat, kardinalitas suatu himpunan menyatakan banyaknya elemen pada himpunan tersebut. Maka, jika kita mau menghitung kardinalitas dari gabungan kedua himpunan ini sama dengan 6. Atau bisa kita tuliskan NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB. Misalkan lagi kita mempunyai suatu himpunan C, yang mana elemennya terdiri dari 3, 4, dan 5. Maka, ketika kita cari kardinalitas dari gabungan himpunan A dan C, hasilnya ini ada berapa? Apakah juga sama dengan 6? Nah, jika kita lakukan enumerasi antara himpunan A dan himpunan C, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini terdapat suatu elemen bersama antara himpunan A dan juga himpunan C. Sehingga di sini kardinalitas antara gabungan himpunan A dan C terdiri dari 5, bukan 6. Selanjutnya ke rumus counting 1. Rumus counting 1 menyatakan jika A dan B merupakan suatu himpunan berhingga, maka NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan dengan B. Korolari, jika A dan B merupakan suatu himpunan berhingga dan saling lepas, maka NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB. Kenapa di sini tidak dikurangi dengan kardinalitas dari irisannya? Karena di sini kedua himpunan di sini saling lepas. Jadi tidak ada elemen yang merupakan elemen bersama baik di himpunan A maupun di himpunan B. Contoh soal yang pertama, pada tahun 2021 sebanyak 36 mahasiswa matematika mengambil mata kuliah aljabar atau kalkulus. Jika yang mengambil mata kuliah aljabar sebanyak 28 mahasiswa dan 24 mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus, berapakah jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa memisalkannya. Misalkan A menyatakan himpunan mahasiswa matematika yang mengambil mata kuliah aljabar, dan B menyatakan himpunan mahasiswa matematika yang mengambil mata kuliah kalkulus. Maka yang kita cari adalah NA irisan dari B. Maka dengan menggunakan rumus counting yang pertama tadi didapatkan NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Maka karena yang kita cari adalah NA irisan B, kardinalitas antara irisan kedua himpunan ini, maka tinggal dipindah ruas saja. Sehingga ketika disubstitusikan menjadi 28 ditambah 24 dikurangi 36, sehingga hasilnya 16. Jadi untuk soal yang pertama, jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut baik aljabar maupun kalkulus sebanyak 16 mahasiswa. Selanjutnya rumus counting yang kedua. Rumus counting yang kedua ini terkait dengan kaidah perkalian. Di sini menyatakan bahwa jika aktivitas 1 dapat dilakukan dengan N1 cara, aktivitas 2 dapat dilakukan dengan N2 cara, dan seterusnya sampai aktivitas ke K dapat dilakukan dengan NK cara. Maka jumlah total cara untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut secara berurutan sebanyak N1 kali N2 dan seterusnya sampai NK. Di mana di sini N1, N2 sampai NK merupakan bilangan bulat positif. Soal yang kedua, Andi diharuskan mengambil satu kursus bidang sains dari 5 kursus yang tersedia. Dan juga satu kursus bidang sosial dari 2 kursus yang tersedia. Pertanyaannya, berapakah jumlah pilihan yang dapat dipilih oleh Andi dalam mengambil kursus tersebut? Nah, seandainya kita mengaplikasikan dengan rumus counting yang kedua tadi, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikannya. Yaitu kita bisa mengalihkan antara 5 dan 2. 5 dari 5 kursus yang tersedia dalam bidang sains, 2 dari bidang kursus yang tersedia pada bidang sosial. Sehingga dengan mudah didapatkan 10. Selain menggunakan rumus counting yang kedua, kita juga bisa menggunakan diagram pohon. Nah, untuk menggunakan diagram pohon, maka kita melabelkannya. Jadi yang di antara 5 kursus yang tersedia dalam bidang sains, kita misalkan A, B, C, D, dan E. Sedangkan 2 kursus pada bidang sosial, kita misalkan dengan labelnya X dan Y. Sehingga ketika dibuat diagram pohon akan terbentuk seperti berikut. Nah, ini ketika dihitung juga ada 10. Tadi
AE, AY, dan seterusnya sampai EY. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, berapa banyak kata dengan 5 huruf yang dapat dibentuk dari 26 huruf alfabet? Dengan ketentuan yang A, di sini perulangan diperbolehkan, yang B tidak boleh ada perulangan huruf. Maka untuk solusi yang pertama, karena di sini perulangan atau penggunaan huruf alfabet diperbolehkan berulang, maka untuk solusi 3A di sini kita dapat untuk K-nya sama dengan 5 dan N1, N2, N3 sampai N5 ini sama, hasilnya 26, yaitu banyaknya huruf alfabet. Sehingga didapat banyak kata yang dapat dibentuk untuk persoalan 3A ini sebanyak 26 kali 26 kali 26 sebanyak 5 kali. Atau bisa kita tuliskan dengan 26 pangkat 5. Nah, selanjutnya penyelesaian soal 3B. Soal 3B di sini untuk K-nya sama dengan 3A, yaitu 5. Namun untuk N1, N2, N3 dan seterusnya ini berbeda. Karena di sini ketentuannya perulangan huruf tidak diperbolehkan. Sehingga di sini untuk N1-nya sama dengan 26, sedangkan N2-nya sama dengan 25. Karena di sini tidak boleh ada perulangan huruf. Selanjutnya untuk N3-nya berapa? 24, karena untuk huruf pertama dan kedua sudah digunakan. Untuk N keempat menjadi 23, untuk N5 sama dengan 22. Sehingga total keseluruhan banyak kata yang dapat dibentuk sebanyak 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22. Sehingga ketika dihitung hasilnya sebanyak 7.893.600 kata. Demikian pengantar dari materi sifat-sifat counting himpunan berhingga. Masih banyak sifat-sifat counting himpunan berhingga yang lainnya, silakan dieksplor dan dipelajari. Setelah itu kerjakan latihan soalnya. Mungkin itu saja pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.